Number 5, Number 4, Number 3, Number 2, Number 1. Pakar dan spesialis ilmu vibrasi antara diri Tuhan dan alam semesta, ilmu metafisika modern, ilmu kebatinan, ilmu pusaka dan benda bertuah. Update video terbaru dengan mengklik gratis, subscribe dan lonceng notifikasi gratis, dan selamat menikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersama saya lagi dengan Muhammad Hamdan Al-Ghazali dalam Tauhid Metafisik. Apa kabar kalian semua? Semoga disehatkan selalu, dilancarkan segala hajat dan urusan oleh Tuhan penguasa bumi, langit, dan diantara keduanya, karena itu adalah harta yang paling mahal di dunia, supaya kalian bisa bekerja, berkarya, mencari berkat Tuhan penguasa alam semesta. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang video. Teman sejati itu tidak memanfaatkan temannya sendiri, dan teman sejati itu sangatlah langka. Inilah ciri-ciri teman palsu dan teman yang asli. Nah, tonton video ini sampai selesai supaya Anda mengerti, tidak gagal paham, dan tidak menjadi fitnah karena kegagalpahaman Anda. Nah, tentunya ini adalah hal yang sering kita temukan karena ini menyangkut keseharian ataukah hal sosial yang kita sering bertemu dengan teman kita. Dan itulah yang banyak menjadi masalah yang sering orang simpan di dalam hatinya. Yang Muhammad Hamdan Al-Ghazali pada kesempatan kali ini akan kita lihat sisi mikro terdalam dari mana teman yang kaleng-kaleng ataukah teman palsu, mana yang hanya memanfaatkan. Nah, tentunya di setiap diri insan di dunia ini, ya, setiap orang itu memiliki keegoan diri, ya. Keegoan diri itulah kalau Anda mampu taklukkan, mampu Anda leburkan, maka Anda akan melihat Sang Pencipta, ya. Apa itu keegoan diri? Pengakuan diri, ya. Anda merasa berbeda dengan orang lain, ya. Anda tidak mau dianggap sama. Ini loh saya orangnya lebih pintar, misal, ya. Ini loh saya lebih kaya, ini loh saya punya kemampuan berbeda, ini loh saya mampu menjual barang dengan kemampuan yang luar biasa, ya. Ini loh saya ilmu marketingnya bagus, ini loh saya ahli spiritual yang handal, ini loh saya seorang hukum profesional ataukah artis yang terkenal. Nah, berbagai jenis profesi yang dibanggakan karena keakuan diri, pengakuan. Saya pernah menjelaskan, Anda bisa geser video di Muhammad Hamdan Al-Ghazali di beranda, ya, bahwa bukti diri Anda bukan milik Anda, ya, tapi adalah milik Tuhan, dan Anda adalah bias dari Sang Pencipta. Nah, pengakuan diri ini yang akan mendorong mereka punya pikiran ataukah akal logika untuk bagaimana menguntungkan diri sendiri. Ya, saya ulangi, ya, logika ataukah akal Anda itu negatifnya dia selalu menguntungkan diri sendiri. Makanya ada nurani sebagai penyeimbang untuk mengingatkan bagaimana si logika ini tidak menjadi greedy ataukah rakus ataukah menguntungkan diri sendiri. Misalnya Anda tanya, mana sahabat Anda lebih sayang kepada anak istrinya dibandingkan Anda sebagai sahabatnya? Sudah pasti anak dan istrinya. Sedekat-dekat Anda, ya, dengan saudara kandung, kalau Anda sudah punya anak istri, kalau Anda tanya, mana Anda lebih sayang kepada saudara Anda? Misalnya saudara Anda sudah nikah juga, punya anak juga, dibandingkan anak dan istri Anda. Pasti di dalam hati terdalam, meskipun kadang orang pura-pura mengucap jawaban berbeda, maka dia lebih memilih istri dan anaknya. Ini kalau dia tidak ada masalah, ya, atau tidak ada selingkuh dan sebagainya dengan
bini dan anaknya. Nah, begitu pula saudara kandung kita, mana dia akan pilih? Maka dia akan pilih istri dan anaknya. Karena anaknya adalah darah dagingnya ya, langsung dari keturunan si saudara kandung kita ini, sehingga wajahnya pun mirip. Kalau enggak dia mirip anaknya perempuan, kalau enggak yang laki-laki mirip ibunya ya. Nah, itulah yang dimaksud keegoan diri. Sehingga di dunia ini orang memainkan psikologi keegoan diri itu ya, untuk dianggap berbeda. Maka muncullah misalnya sepatu yang harga 1 miliar, limited edition, hanya ada 5 di muka bumi. Sehingga orang yang mampu membeli itu, keegoannya itu makin merajalela dan menjadi semakin meningkat. Karena hanya dia dan 5 orang lainnya itu yang hanya mampu membeli sepatu yang harga 1 miliar. Bukan masalah uangnya, tapi keegoan, pengakuan yang sangat tinggi. Ada misalnya Lamborghini jenis ini hanya ada 10 di dunia. Nah, ketika dia mampu memiliki ya, maka dia memiliki keegoan yang semakin memuncak atas apa yang dia banggakan. Makanya para brand-brand seperti Louis Vuitton ya, merek-merek yang terkenal, baju ataukah tas, ataukah Lamborghini, ataukah Apple, ataukah Starbucks, ataukah banyak label-label ataukah merek yang memainkan psikologi manusia. Makanya bagi orang-orang yang kaya yang sesungguhnya, malah dia melihat itu fungsi, bukan sebuah brand ya. Karena brand itu hanyalah untuk pengakuan, menunjukkan bahwa dia berbeda dengan orang lain. Misalnya Anda beli handphone dengan merek A, harganya 12 juta misal ya, atau Anda beli dengan merek 3 juta, tapi yang 3 juta ini dia punya RAM lebih besar, dia punya kapasitas kemampuan kecepatan mesin lebih cepat, dan ROM-nya ataukah penyimpanan internal lebih banyak dibandingkan ini sangat kecil, ROM-nya kecil, baterai cepat panas. Nah, kalau orang dominan ya, memajukan dia punya ego, maka dia akan memilih yang brandnya A ini ya, karena brandnya terkenal. Padahal kalau dari fungsi lebih menang yang 3 juta. Nah, itulah untuk mengacu sebagai pengakuan manusia ya. Padahal fungsi handphone itu untuk berkomunikasi, untuk media sosial, untuk SMS dan sebagainya ya. Nah, itu fungsi inti atau jam. Jam misalnya dengan harga yang kualitas tinggi, misalnya lumayan, harga 800.000 atau ke 1 juta, dibandingkan dengan yang harga 1 miliar ya, ataukah jam yang harga 100.000 yang lumayan kekuatan baterainya ya. Nah, fungsi jam itu adalah untuk melihat waktu, titik, melihat waktu, melihat tanggal, titik ya. Untuk kualitas, ada yang kualitas harga 800.000 sudah sangat paten dan anti air ya. Kenapa orang harus memilih 1 miliar? Karena dia ingin pengakuan dirinya, ini loh gua, jam gua aja 1 miliar. Apalagi saya punya mobil, apalagi saya punya rumah. Nah, itulah sifat keegoan. Nah, ketika orang berteman, orang yang memikirkan dirinya ataukah keegoan diri yang dominan, nah itulah ciri-ciri teman yang tidak baik, ataukah disebut teman parasit, ataukah teman yang memanfaatkan temannya. Misalnya Anda punya teman dari umur kecil ya sampai Anda dewasa, tapi ketika Anda dalam kondisi senang, susah, bareng-bareng selalu ya, ataukah Anda sampai punya anak istri dari Anda kenal kecil ya. Nah, Anda tidak mencampuri urusan pribadinya ya, menyangkut istri dan masalah-masalah yang akan riskan ataukah sensitif. Tapi Anda tetap menampung dan menasihati yang terbaik, ataukah memberikan semangat, ataukah mendukung bagaimana keputusan terbaik untuk teman Anda ya. Dan dia selalu ada di saat Anda susah, di saat Anda senang, dan dia tidak menilai sesuatu dari azas manfaat ataukah keuntungan diri dia sendiri, ataukah karena apa-apa, tapi karena murni ikhlas berteman ya. Nah, berteman itu sama seperti kita dengan punya istri ya. Kita mencocokkan karakter dan kita harus terima kurang lebih teman kita. Setiap manusia punya kekurangan dan kelebihan. Kita sebagai teman sejati menerima kurang lebihnya ya. Tidak cuma lebihnya doang, tapi kurangnya juga kita terima.
Kalau orang menerima lebihnya doang, misalnya ketika nih kita punya teman, pas kira-kira menguntungkan, ya, baik itu dalam bisnis ataukah dalam untuk kita pribadi, kita rajin datang hanya untuk untungnya doang, maka itu ciri-ciri teman palsu. Bahkan itu adalah parasit yang akan memonopoli Anda, mempengaruhi Anda untuk bagaimana untuk dia untung selalu, ya. Dan untuk teman sejati itu tidak memandang Anda dari harta benda, ya. Makanya biasanya kalau misalnya artis-artis terkenal atau pengusaha-pengusaha sukses, malah teman sejatinya itu yang dari dia melarat, ya, sampai dia sukses, dia sama saja, ya, tidak memanfaatkan. Misalnya dulu dia melarat, ya temenan, ketika dia sukses, dia tetap menjadi teman yang sama, tidak memanfaatkan, wah teman gua sukses nih, gua mau gimana, ngutang sama dia sebanyak mungkin, bagaimana saya memanfaatkan dia punya barang-barangnya di rumah supaya bisa gratis, bagaimana saya misalnya dia punya kolam renang, usaha kolam renang, gua mandi di situ gratis terus. Nah, bagaimana dia memparasit di dalam temannya itu untuk menggerogoti. Nah, itu yang mencari azas manfaat dari temannya. Jadi poinnya, teman-teman yang menjadi parasit itu paling banyak, ya, paling banyak, sehingga teman sejati itu super langka, ya, super langka. Makanya bahkan teman itu pun Anda kekal sampai di akhirat berteman, bahkan Anda berjumpa saking Anda memiliki satu sama lain itu kecocokan rasa dan tidak saling memanfaatkan. Bahkan ada, kalau tidak salah, film yang judulnya adalah Parasite ataukah Parasit bahasanya. Parasit itu adalah orang-orang yang bagaimana menghancurkan, dalam cerita tersebut ada keluarga kaya yang awalnya masuk seorang pekerja di situ. Dan mulai ketika bosnya pergi, dia menggunakan alat-alat yang di sana dengan semena-mena. Setelah itu dia ajak masuk anaknya kerja di situ yang pura-pura adalah orang lain. Terus dia ajak ponakannya, dia ajak anak perempuannya, dia ajak istrinya kerja di tempat rumah orang kaya ini, ya. Dan ketika bosnya ini pergi, dia menggunakan semua peralatan itu dan seolah-olah dia punya rumah tersebut dan bergaya kepada orang lain, ya. Dan ketika sudah ketahuan dia seperti itu, si keluarga yang pura-pura menjadi teman dan memasukkan kerja ke tempat rumah tersebut, maka disekaplah orang yang punya rumah asli, sehingga si keluarga parasit ini menghancurkan keluarga tersebut, ya, disekap. Tapi yang namanya keburukan ataukah parasit itu dia ditahu akhirnya oleh polisi, sehingga ditangkaplah mereka dan masuk penjara. Nah, segala keburukan itu pasti terbaca oleh Tuhan. Tuhan maha melihat, yang hitam saja terbongkar, yang putih juga diunjukkan oleh Tuhan, dan yang abu-abu pun diunjukkan. Jadi teman parasit itu, kalau Anda mau maju, hidup Anda jauh lebih cepat berkembang, hindari teman-teman parasit. Lebih baik punya teman 1-2 biji tapi menerima kita kurang lebih, tidak memanfaatkan dan kita tidak memanfaatkan dia. Dan insting kita sesama teman itu sudah saling tahu. Misalnya kita punya rezeki lebih, namanya teman sejati itu sesusah-susahnya kita melihat kita yang inisiatif duluan, ataukah teman sejati sekurang-kurangnya itu dia tidak memanfaatkan kita. Nah, itulah yang teman sejati. Dan kebanyakan orang yang hancur bisnisnya yaitu karena teman-teman parasit, ya. Makanya saya bilang kadang-kadang kita baik dengan teman itu dari kecil. Ketika dia sudah punya anak dan istri itu berbeda lagi. Teman kita itu semakin merosot, semakin menjadi piramid. Kita semakin menyeleksi teman-teman kita mana yang benar-benar teman sejati. Yang ketika teman-teman yang awalnya baik, ketika sudah punya anak istri dengan kebutuhan-kebutuhannya, dia bisa berubah menjadi jahat ataukah bisa menjadi orang yang memanfaatkan kita karena kebutuhan anak dan istrinya, yang tentunya pasti yang dia pikirkan adalah anak istrinya dulu, ya, seperti itu. Kalau muda dengan sudah menikah tentunya sangat berbeda jauh, ya. Kalau kita sudah nikah ini, kita semakin menyeleksi dan menyeleksi mana yang menjadi terbaik untuk saling mengerti. Dan biasanya itu dari kita susah senang itu selalu ada. Kalau kita susah dia hilang, berarti itu teman parasit yang hanya mau mengambil keuntungan. Kalau kita senang, mereka terus datang, ataukah mereka mengaku-ngaku sahabat ataukah saudara dan sebagainya. Nah, itu ciri-ciri teman parasit. Nah, hindari teman-teman seperti itu.
Dan tentunya kalau orang yang memanfaatkan orang lain itu pun akan dibalas karmanya oleh Tuhan. Kadang seseorang itu dimanfaatkan tapi diam saja, ya tetap akan dibalas oleh Tuhan, baik rezekinya semakin susah ataukah dia sudah pontang-panting berjuang tidak ada hasil sama sekali, itu akibat kezoliman yang dilakukan, mengatasnamakan sahabat, mengatasnamakan saudara, mengatasnamakan teman, tapi ternyata dia menggerogoti si teman tersebut sampai akhirnya miskin. Jadinya yang membuat miskin atau keberantakan atau kehancur bisnis itu sebenarnya bukan orang yang kita tidak kenal ya. Kalau orang kita tidak kenal sudah pasti tidak akan berhubungan dengan kita. Tapi sebenarnya orang yang menjadi parasit itu adalah orang-orang yang sering bertemu dengan kita ya. Misalnya ya, bisa dari paman kita yang membrainwash negatif ya. Jangan kerjain itu. Bisa sebagai ponakan kita, bisa saudara kita ya. Sehingga kita harus punya prinsip bagaimana kita tegak selama itu hak dan benar, maka kita maju terus ya. Jangan terlalu banyak mengurus orang lain ya, karena kebanyakan orang di Indonesia ini ya, semut di seberang sungai terlihat sangat jelas, gajah depan mata tidak terlihat jelas ya. Kalau Anda memikirkan orang lain, misalnya Anda pikirkan saudara Anda ya, yang misalnya dia melakukan angkara murka, ataukah ponakan Anda, ataukah teman Anda sudah ngasih tahu 1000 kali tapi dia tidak mau berubah. Akhirnya itu akan memecah fokus Anda, energi Anda keluar, apa kerjaan yang seharusnya Anda fokus untuk membuat diri Anda maju, ekonomi Anda kuat, Anda semakin hebat, akhirnya habis karena kebanyakan memikirkan orang. Biasanya orang yang lambat suksesnya itu kebanyakan mikirin orang, kebanyakan mikir perasaan orang. Karena untuk membuat orang puas itu tidak bisa ya. Dan tentunya kita berbeda pendapat, orang-orang ada yang menganggap kita baik, ada yang menganggap kita tidak baik ya. Yang benar saja banyak menganggap tidak baik. Jadi kita tidak bisa memuaskan manusia lain. Sehingga berteguhlah kepada prinsip yang benar ya. Jangan terlalu fokus menghabiskan tenaga, pikiran Anda, perasaan Anda ke orang lain, sehingga yang membuat Anda maju bisnis atau usaha yang Anda tekuni itu akhirnya bangkrut dan gagal. Karena kebanyakan mereka Anda pedulikan yang tidak peduli dengan Anda, dan malah menjadi bumerang, menjadi parasit kepada Anda. Nah, seperti itu ya. Semoga berkah bermanfaat pada penjelasan kali ini. Apabila ada salah kata itu murni dari kebodohan saya sendiri, apabila ada benarnya itu datangnya dari Allah. Ini dari pengalaman pribadi yang saya alami ya. Jadi buat yang belum subscribe, Anda bisa mendukung channel ini untuk mengembangkan dan mengklik tombol merah subscribe gratis dan lonceng notifikasi gratis, tidak ada ruginya. Dan Anda bisa kunjungi channel kedua saya, itu channel Tauhid Metafisik, yang banyak bahas tentang ilmu mustika, pusaka dan sejarahnya. Channel ketiga yaitu Maniak Aki, kamu bahas lengkap game stone secara internasional, gemologi, kandungan mineral, aura, zodiak, dan metafisika modern. Dan channel baru yang khusus bahas tentang batu keindahan, batu bacan dengan kualitas bagus, dengan ring-ring perak dengan harga bersahabat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tauhid Metafisik Produk menjual baju-baju sufi sebagai pengingat kemurnian batin diri dan batin orang lain yang melihatnya, menyebarkan virus-virus cinta ketika memakainya dimanapun berada. Tersedia semua jenis ukuran, baik laki-laki dan perempuan, ukuran panjang dan pendek. Harga promo murah dengan kualitas cotton dan sablon terbaik. Kontak admin WhatsApp 0858 1688 0424. Inilah review baju sufinya. Baju sufi yang pertama, logo Tauhid Metafisik, lambang Tauhid. Yang di belakang yang ada hanya satu. Baju sufi yang kedua, aku lebih memilih menjadi orang murni. Logo di belakang baju adalah Tauhid Metafisik. Baju sufi yang ketiga, ketika hawa nafsu takluk maka damailah dunia. Tulisan di belakang adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang keempat, aku patah hati pada fananya dunia. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang kelima, suara nuranimu bersih dan murni. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik.
Baju sufi yang keenam, ego diri adalah dinding pembatas antara diri dengan Tuhan. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Segera pesan baju-baju sufi, stok terbatas. Terima kasih.